Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ing sami kula. Masyarakat Banyumas dan sekitarnya dan seluruh Indonesia yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan yaitu masalah sejarah Adipati Banyumas yang telah lalu. Kemarin saya menjelaskan yaitu masalah Eyang Ngabei Bawang atau Eyang Mertoyuda pertama. Beliau pada kekuasaannya yaitu Eyang Sultan Agung pada tahun 1645. Nah, setelah wafat Sultan Agung pada tahun 1645, Ngabei Bawang telah wafat atau meninggal dunia. Ngabei Bawang mempunyai yaitu 12 orang anak. Tapi yang diceritakan adalah Eyang yaitu Ki Bagus Kokum. Siapakah Ki Bagus Kokum itu? Ki Bagus Kokum adalah Eyang Mertoyuda kedua. Nah, Eyang Mertoyuda kedua atau Ki Bagus Kokum adalah putra daripada Ngabei Bawang. Beliau adalah pengganti Ngabei Bawang. Pada waktu itu Eyang Mertoyuda pertama atau Ki Bagus Kokum itu pada pemerintahan peralihan antara yaitu peralihan daripada Sultan Agung ke Amangkurat pertama. Nah, dengan berkat ketekunan Ngabei Bawang ini atau Mertoyuda pertama, akhirnya beralih ke Mertoyuda kedua atau Ki Bagus Kokum ini. Makanya kekuasaan daripada Eyang Ki Bagus Kokum atau Mertoyuda pertama ini atau yang Yuda Negara pertama ini itu diperluas, sangat luas. Makanya dia mendapatkan julukan yang Yuda Negara pertama. Itu adalah gelar daripada yang diberikan oleh Kanjeng Amangkurat pertama. Nah, pada kesempatan itu Eyang Yuda Negara pertama mendapatkan gelar yaitu Wedono Bupati. Ya, Wedono Bupati artinya dia ngereh beberapa bupati yang dikuasai oleh Keraton Mataram. Itu diantaranya adalah Kadipaten Pasir Luhur, Kadipaten Gajah Luhur, Kadipaten Kerawang, Kadipaten Kuningan, Kadipaten Perden, Kadipaten Banjar Pakoman, dan Kadipaten Banyumas itu sendiri. Nah, ini dari beberapa kadipaten yang dipimpin oleh beberapa kadipaten ini atau adipati, maka di satu bupati yang dipercaya adalah Eyang Yuda Negara pertama, yaitu yang pada waktu itu putra daripada Eyang Ngabei Bawang. Nah, dengan mendapatkan gelar Yuda Negara pertama atau ke-1 ini, Ki Bagus Kokum ini atau yang Mertoyuda pertama ini atau Mertoyuda kedua ini yaitu mendapatkan hadiah songsong emas atau songsong kencana atau payung kencana yang terbuat daripada kain kekuning-kuningan keemasan. Ya, daripada kain kekuningan keemasan itu dinamakan payung kencana. Nah, ini digunakan untuk pada bulan-bulan tertentu yaitu Grebek Suran dan Maulud untuk menghadap sang raja di Mataram, yaitu pada waktu itu adalah Amangkurat pertama. Nah, inilah kebesaran daripada Eyang Adipati Banyumas yaitu Eyang Yuda Negara pertama. Dengan berdasarkan hadiah tersebut, maka Adipati Yuda Negara pertama atau Ki Bagus Kokum ini atau Eyang Mertoyuda kedua ini, makanya dia dinikahkan yaitu putri daripada Amangkurat pertama atau Amangkurat, yaitu yang bernama adalah Dewi Kemuning. Dewi Kemuning ini adalah putra daripada Amangkurat pertama, yaitu dari Garoselur yang ke-14. Nah, yang Kemuning atau Dewi Kemuning ini
adalah dijadikan Ratu Permeswari atau Garwa Padmi daripada Eyang Yudanegara pertama, dengan berjudul adalah Eyang Bendoro, itu Putri Bendoro, namanya Bendoro, dari yaitu Nyai Ageng Kemuning, namanya Nyai Ageng Kemuning kedua. Nah ini kalau Nyai Ageng Kemuning ke-1 adalah menjadi Putri Raja Kartosuro. Nah ini Kemuning kedua dinikahkan oleh Yudanegara ke-1. Nah di sini, nah pada suatu saat Eyang Yudanegara pertama atau Ki Bagus Hokum menghadap raja pada waktu itu pada Grebeg Sura. Nah ini daripada Bendoro, Nyai Bendoro atau di Kenting Kuning kedua ini atau Kemuning kedua ini mengadu kepada Amangkurat ketiga. Dan Amangkurat ketiga ini adalah putra daripada Amangkurat kedua. Nah di situ mengadu bahwasanya Eyang Yudanegara pertama ini kepada istrinya, yaitu yang Kenting Kuning kedua ini tidak bisa adil membagi waktu dan membiarkan bahwa Eyang Yudanegara pertama itu membiarkan tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah memperhatikan kepada Nyai Bendoro atau Kenting Kuning kedua ini kepada Amangkurat ketiga. Nah, Amangkurat ketiga dengan Kenting Kuning atau Bendoro ini adalah sifatnya adalah keponakan. Itu karena Kenting Kuning adalah masih keturunan Eyang Amangkurat pertama ini. Nah inilah dengan adanya itu tidak berkenan, makanya Eyang Yudanegara ke-1 akhirnya mendapatkan marah dari Amangkurat ketiga tersebut. Maka dengan itu Eyang Amangkurat ketiga ini memberikan sanksi, yaitu hukuman pancung. Pada waktu itu Eyang Amangkurat ketiga ini memerintahkan kepada patihnya yang namanya Patih Mandoroko. Nah, Patih Mandoroko disertai dengan beberapa punggawannya, yaitu hakim dan pujangga kerajaan itu, untuk memperjaya atau membunuh yaitu Eyang Yudanegara pertama, yaitu hukum penggal atau hukum pancung. Tapi dengan beberapa pertimbangan, yaitu hukum pancung itu tidak diumumkan ke umum, maka dibawa ke masjid, dibunuh di masjid, dipercaya di masjid, maka dinamakan Eyang Seto Masjid atau Sunan Seto Masjid. Nah, karena sejak rencana mau dimakamkan di daerah Kartosuro tersebut, maka oleh ahli waris dibawa ke Dauhan. Yaitu akhirnya Eyang Yudanegara pertama dibawa ke Dauhan, yaitu di Banyumas tersebut, maka dimakamkan di makam Dauhan. Sayangnya dengan jasa-jasanya Eyang Yudanegara ke-1 sampai memperluas wilayah Kadipaten Banyumas, tidak ada penghargaan daripada ahli warisnya, merasa salah. Sebenarnya Eyang Yudanegara 1 itu adalah difitnah oleh garwanya atau istrinya, yaitu Dewi Kemuning kedua atau Nyai Dewi Bendoro tersebut. Akhirnya masyarakat dan trah dari Kadipaten Banyumas tidak begitu senang terhadap Eyang Yudanegara ke-1. Sampai sekarang makamnya terbengkelai. Nah, tadi siang saya itu berziarah ke sana, maka makamnya cukup rusak, kurang terawat. Adapun kijing dan paisannya pada rusak, yaitu pecah dan jatuh, tidak terawat lagi. Maka dengan itu, bagi masyarakat Banyumas dan pemerhati leluhur Banyumas, marilah kita bersama-sama ikut berpartisipasi bagaimana caranya kita menghormati leluhur, terutama Eyang Adipati Yudanegara ke-1 atau Ki Bagus Hokum atau Eyang, yaitu Eyang Yudanegara pertama tersebut. Marilah kita bersama-sama berpartisipasi, ikut mendoakan, dan kalau ada waktu marilah kita rawat Eyang Adipati Yudanegara ke-1 yang sudah memperluas dan membawa nama harum Kadipaten Banyumas. Semoga
pada kesempatan ini kita mengajak masyarakat Banyumas untuk ikut merumat Adipati atau makam Adipati Yudanegara pertama di Desa Dawan. Letaknya adalah di sebelah timur, yaitu makam Eyang Adipati Bawang, atau itu sekitar 25 meter dari makam Eyang Adipati Bawang atau Adipati Kalikeduk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.